Selamat pagi Bapak Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Shalom. Jumpa kembali dalam sarapan rohani pagi Gen HBN Basel pada kesempatan ini. Kiranya saya jumpai Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita dan tetap semangat. Sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan dan pengagungan kami naikkan kepadamu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, dahsyat dan ajaib. Selamat pagi Tuhan. Kami percaya pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami diberikan kekuatan dan semangat yang baru. Semua karena kasih dan perkenanan Tuhan. Saat ini kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Bila Roh Kudus-Mu Tuhan berotoritas atas kehidupan kami. Kami percaya bahwa firman-Mu sanggup mengubahkan setiap kami. Berfirmanlah ya Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini Senin 11 Maret 2024 terambil dari dua pembacaan. Yang pertama dari kitab Kejadian pasal 28 ayat 16 sampai 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, ia takut dan berkata, "Alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang sorga." Yang kedua, Efesus pasal 5 ayat 13 sampai 14. Semua yang nampak adalah terang, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang dengan sungguh membaca firman-Nya, terlebih yang melakukannya. Bapak Saudara, ada firman yang mengatakan dalam kitab Korintus, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Artinya bahwa perjumpaan dengan komunitas yang buruk bisa mengubah kebiasaan yang baik menjadi buruk. Sebuah perjumpaan bisa mengubah apakah ke baik atau ke buruk gitu ya. Kita menjadi orang-orang percaya, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, anak-anak terang. Sudahkah kita mengalami perjumpaan yang mengubahkan? Sudahkah Kristus mengubahkan kehidupan kita? Ya, dalam kitab Kejadian ini, saudara, ini berbicara tentang Yakub yang sedang melarikan diri dari kejaran Esau, dari dendam kesumat Esau. Bahkan Esau berencana untuk membunuh Yakub. Ya, karena apa? Karena Esau sudah tahu bahwa Yakub menipu ayah mereka demi sebuah berkat. Sebuah berkat yang seharusnya diterima oleh Esau. Kemudian Yakub melarikan diri ke Haran, di mana di situ tempat keluarga Yakub. Dalam perjalanannya di suatu tempat Yakub ingin beristirahat karena sudah malam. Ya, dia mengambil sebuah batu untuk menjadi alas ataupun jadi bantal gitu ya untuk dia tidur. Ketika Yakub tidur Bapak Ibu, ia bermimpi. Ia bermimpi melihat tangga yang mencapai ke langit. Dan di atas tangga itu malaikat Allah itu turun naik. Dan di situ Allah berbicara kepada Yakub. Dalam ayat 13 dikatakan, "Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu dan Allah Ishak, tempat engkau berbaring." Yang ke-14, "Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya." 15, "Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi." Allah menegaskan kembali janjinya. Apa yang pernah dia katakan kepada Abraham dan Ishak itu diperkatakan lagi kepada Yakub. Keturunan Yakub akan sangat banyak. Bahkan Allah berjanji, "Aku akan menyertai engkau, melindungi engkau kemanapun engkau pergi." Dan ini sungguh tergenapi Bapak Ibu ketika Yakub sungguh memiliki keturunan, yaitu namakan Bani Israel, yang akan menempati, yang akan mendiami tanah perjanjian itu, tanah Kanaan yang dijanjikan Allah kepada Abraham dan Ishak. Sehingga ketika terbangun dikatakan bahwa alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang surga. Tempat itu Bapak Ibu dikatakan tempat
rumah Allah, Betel. Di situ ada kehadiran Allah. Allah menyatakan keberadaannya kepada Yakub, menegaskan kembali janji-janjinya, mengulangi berkat yang sebelumnya ia perkatakan kepada Abraham dan juga Ishak. Sehingga Yakub di situ mendirikan sebuah tugu dan dia di situ bernasar dan dia percaya kepada janji Allah. Artinya bahwa saudara, perjumpaan dengan Allah di tempat itu, di Betel itu, tempat yang kudus itu, mengubahkan hidup Yakub. Dulunya dia begitu mungkin takut, dia cemas dikejar oleh Esau, bahkan dia tidak mengerti apa sesungguhnya janji dan berkat itu. Apakah janji dan berkat itu adalah sebuah materi? Tetapi di situ dia diteguhkan dan Yakub menjadi percaya sungguh kepada janji Allah, dan semua itu tergenapi dalam kehidupan Yakub. Demikian saudara yang kita baca di dalam kitab Efesus ini, ya. Rasul Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Efesus, bangunlah, ya. Bangunlah hai engkau yang tidur. Awake, O sleeper, and rise from the dead, and Christ will shine on you. Kalau disuruh bangun berarti tadinya tidur. Kenapa tidur? Ada banyak orang-orang percaya, saudara, masih hidup dalam kegelapan. Orang tidur itu berarti tidak dalam kenyataan. Orang tidur itu berarti dia tidak sadar. Ya, dia mungkin terbuai dengan mimpi. Itu dikatakan kepada orang-orang percaya, sebenarnya mereka sudah mengecap terang itu, tetapi mereka masih hidup di dalam kegelapan. Walaupun maut itu di depan matanya, tapi dia masih tertidur, dia tidak sadar. Bahkan dia menikmati. Dia menikmati kesenangan itu. Dia tinggal dalam dosa. Dan dia tidak sadar, sudah. Kalau orang itu nggak sadar gitu kan, makanya kalau pencuri itu biasanya datang ketika rumah itu kosong ataupun ketika tuan rumahnya sedang tidur. Karena ketika dia mencuri, tuan rumahnya sedang tidur, dia nggak akan tahu kalau ada pencuri. Bangunlah dari tidur dan bangkitlah dari antara orang-orang mati. Bukan hanya bangun dari tidur, tetapi bangkit, saudara, dari kematian. Bagaimana kehidupan rohani kita, Bapak Ibu Saudara? Bagaimana iman kita sebagai orang-orang percaya? Apakah sudah tertidur, sudah tidak sadar, atau kita dalam keadaan stroke, atau mungkin sudah koma gitu ya? Hati-hati, saudara. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus seharusnya mengubahkan kita untuk bangkit menjadi anak-anak terang. Perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup. Pergunakanlah waktu-waktu yang ada karena hari-hari ini ada jahat. Dan bila hidupmu mengerti kehendak Allah dan hidupmu dipenuhi oleh Roh Kudus setiap hari. Itu kelanjutan dari bacaan Efesus ini, saudara. Ini yang Tuhan mau. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus seharusnya mengubahkan kita. Tuhan sudah memindahkan kita dari gelap kepada terang, dari hukuman maut kepada kehidupan yang kekal. Seharusnya kita bangkit dan Tuhan bercahaya di hidup kita. Karena apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan, Bapak Ibu, dalam itu Yohanes 12 ayat 24 firman Tuhan. Jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Dengan kematian Kristus menebus dosa umat manusia. Dan dia bangkit untuk keselamatan umat manusia. Tuhan Yesus berkorban. Satu menjadi banyak orang diselamatkan. Tapi saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya masih teringat perjumpaan pribadi saya dengan Tuhan Yesus ketika saya di panti asuhan tahun 99, saudara. 3 bulan mengalami kerasukan. Dan perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu mengubahkan hidup saya sampai hari ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita terus mengalami perubahan itu. Perjumpaan yang mengubahkan hidup saudara. Perjumpaan dengan Tuhan yang mengubahkan, membuat kita terus percaya kepada janji-janji Tuhan. Dalam keadaan sulit apapun keadaannya, kita tetap pegang dan percaya janji Tuhan. Dan ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang terang itu, mari kita meninggalkan perbuatan kegelapan. Kita bangun dari tidur kita.
dari stroke kita, dari koma kita bangkit dari mati. Kematian rohani itu, saudara. Dan kita hidup untuk kebenaran, hidup untuk memuliakan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan saat teduh untuk kita. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan ada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kita berdoa. Ya Tuhan, hamba-Mu yang terbatas ini berhenti berbicara. Bila kuasa firman-Mu Tuhan yang tak terbatas itu kiranya bekerja lebih jauh lagi dalam hati dan nurani kami. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh berjumpa dengan Engkau sebagai pribadi yang menyelamatkan hidup kami. Bila kami terus percaya kepada janji-janji-Mu Tuhan. Dan bila kami sungguh meninggalkan perbuatan kegelapan, perbuatan dosa. Dan hidup menjadi orang-orang arif, bukan orang-orang bebal. Dan hidup kami sungguh mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, saya mau berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan Galang Nengi yang Abian Basi, dimanapun mereka berada. Sekiranya ada yang sakit, Tuhan kiranya berkenan menyembuhkan mereka. Sekiranya ada yang sedih, Tuhan berkenan menghiburkan mereka. Sekiranya ada yang beban berat, Tuhan berikan mereka kelegaan. Di tengah pergumulan suami, istri, anak-anak, tumbuh kembang, pergaulan, perkuliahan, bergumul teman hidup, bergumul tentang jodoh, keturunan, masa depan, sakit, penyakit, perekonomian, keuangan, masa tua. Dan ada begitu banyak persoalan yang terjadi. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan Yesus lebih besar dari segala persoalan yang sedang kami hadapi. Dan kami percaya Tuhan bahwa pengharapan kami di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tuhan kiranya melawat kami semua. Dan kami percaya ya Tuhan Yesus bahwa setiap kami dipulihkan dan dibangkitkan untuk percaya kepada janji-janji Tuhan. Dan kami terus hidup mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami terus juga sehati berdoa untuk pemerintahan kami Indonesia ini. Kiranya Kau memberkati pemerintahan kami dari pusat sampai kepada daerah-daerah, para pemimpin-pemimpin kami. Kiranya Kau berkenan melawat Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan damai sejahtera yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami Tuhan, kami naikkan dalam satu nama yang berkuasa. Nama yang memberi menang, Raja dari segala Raja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan hamba-Mu mohon berkat daripada-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, demikianlah sarapan rohani pada pagi hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Selamat beraktivitas, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.